Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Chem Easy. Di video kali ini, saya akan membahas soal kimia yang diujikan pada ujian saringan masuk bersama yang diadakan secara mandiri oleh Unsri. Dan soal yang akan saya bahas kali ini adalah soal yang diujikan tahun 2019. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian para pejuang USMB Unsri 2020. Oke, langsung kita mulai saja pembahasannya. Soal nomor 31, perhatikan garam-garam di bawah ini. 1 amonium klorida, 2 natrium asetat, 3 amonium nitrat, 4 kalium sianida. Garam yang mempunyai pH di bawah 7 ketika dilarutkan dalam air adalah. Soal nomor 31 ini merupakan materi dari hidrolisis garam. Nah, jadi di hidrolisis garam itu kan ada hidrolisis sebagian, ada hidrolisis total, dan tak terhidrolisis. Nah, di sini kalau misalkan soalnya itu menentukan sifat dari garam, biasanya yang dibahas itu adalah hidrolisis sebagian atau hidrolisis parsial. Nah, di hidrolisis parsial ini, jadi yang terhidrolisis hanya yang lemahnya saja, ya. Jadi garamnya itu berasal satu dari kuat, satunya dari lemah. Jadi ada dua jenis. Yang pertama, kalau misalkan reaksi garamnya itu berasal dari asam kuat dengan basa lemah. Ya, yang kedua dari basa kuat dengan asam lemah. Nah, untuk menentukan sifatnya, cara mudahnya adalah lihat si kuatnya saja. Jadi di sini, karena yang kuatnya itu asam, maka sifatnya adalah asam. Ya, dan ini karena sifatnya itu basa, maka sifatnya adalah basa. Oke. Jadi untuk menentukan yang mana asam, yang mana basa, kita harus tahu dulu berarti apa-apa saja asam kuat, basa kuat, asam lemah, dan basa lemah. Oke, jadi di sini ada tabel asam dan basa yang sering muncul di soal. Untuk asam kuat itu ada HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4. Untuk asam lemah ada HF, HCN, CH3COH, H2CO3, H3PO4, H2S. Basa kuat LiOH, NaOH, KOH, CaOH 2 kali, SrOH 2 kali, BaOH 2 kali. Basa lemah NH3, NH4OH, ALOH 3 kali, dan FeOH 2 kali. Jadi masih banyak ya yang lain-lainnya. Jadi ciri-cirinya kalau misalkan basa kuat itu logamnya berasal dari golongan 1A, 2A, kecuali Be sama Mg. Kemudian untuk basa lemah itu logam-logam yang transisi, kemudian logam yang dari Mg sama Be tadi, kemudian juga logam-logam yang radioaktif. Oke, jadi kita analisis. Untuk yang pertama itu amonium klorida. Amonium klorida. Jadi ada ion amonium. Di sini amonium merupakan NH4. Jadi ion amonium itu NH4+. Nah, amonium itu berarti termasuk ke basa lemah. Sedangkan klorida, nah klorida itu dari HCl, maka dia termasuk asam kuat. Artinya amonium klorida itu bersifat asam karena yang kuatnya adalah asam. Oke. Yang kedua, natrium asetat. Oke, natrium asetat artinya ada ion natrium. Natrium itu termasuk ke basa kuat NaOH. Sedangkan asetat itu dari asam asetat termasuk asam lemah. Sehingga sifat dari natrium asetat adalah basa. Soal yang ketiga atau senyawa yang ketiga adalah amonium nitrat. Nah, amonium nitrat
berarti amoniumnya itu berasal dari basa lemah, sedangkan nitrat itu dari asam nitrat ya, HNO3, maka dia termasuk asam kuat. Antara asam kuat dengan basa lemah, karena yang kuatnya asam, maka langsung saja berarti bersifat asam. Yang terakhir, kalium sianida. Kalium itu berasal dari KOH, berarti dia basa kuat, sedangkan sianida itu HCN, berarti asam lemah. Ya, artinya kalium sianida itu bersifat basa. Nah, karena kita tadi diminta di dalam soal ini pH-nya di bawah 7. pH di bawah 7. Untuk pH di bawah 7 itu artinya bersifat asam. Maka di antara keempat senyawa ini yang bersifat asam adalah amonium klorida dan amonium nitrat 1 dan 3. Berarti nomor 31 itu jawabannya adalah B. Soal nomor 32, pada reaksi antara satu propena dengan hidrogen bromida, maka akan terbentuk senyawa bromopropana. Reaksi ini termasuk jenis reaksi. Nah, jadi kita tulis dulu ada satu propena direaksikan dengan hidrogen bromida atau asam bromida, maka akan terbentuk bromopropana. Oke, nah jadi ini reaksi apa katanya kan? Nah di sini gampang saja melihatnya. Ini kan ena nih. Ena itu berarti alkena ya, rangkap 2. Terus berubah menjadi ana. Ana itu tunggal. Nah, reaksi dengan ciri-ciri pemutusan ikatan rangkap seperti ini, dari ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal ya, atau alkena menjadi alkana, maka ini termasuk reaksi adisi. Oke, ya, reaksi adisi berarti jawabannya adalah D. Kalau mau kita bahas, materi nomor 32 ini termasuk ke reaksi hidrokarbon. Yang pertama substitusi. Nah, reaksi substitusi ini ciri-cirinya terjadi pergantian atom. Jadi hanya disubstitusi. Pergantian atom. Nah, dari alkana, alkena, alkuna yang mudah disubstitusi hanya alkana ya. Terjadi pada alkana. Ya, alkena dan alkuna itu sulit disubstitusi. Nah, untuk substitusi ini karena hanya pergantian atom, maka di sini tidak terjadi perubahan ikatan. Ya, dari alkana tetap menjadi alkana. Contohnya ada misalkan CH3, CH2, CH3. Disubstitusi oleh misalnya Cl2 misalnya. Maka apa yang terjadi? Oke. Nah, di sini yang disubstitusi biasanya hidrogen yang berada di ujung. Oke. Satu hidrogen yang digantikan posisinya oleh Cl. Cl di sini ada 2 ya, Cl, Cl. Oke, Cl yang pertama masuk menggantikan posisi hidrogen, maka di situ berubah menjadi CH3, CH2. Nah, yang tadinya CH3 karena hanya tadi lepas 1 digantikan oleh Cl, maka tinggal CH2, Cl. Kemudian H yang lepas tadi akan berikatan dengan Cl1 lagi, maka akan membentuk juga HCl ya. Jadi di sini dari N propana menjadi bukan bromo di sini ya, karena dia Cl maka adalah kloropropana. Kenapa propana? Karena C-nya di sini ada 1, 2, 3 ya. Nah, ini untuk substitusi dari alkana tetap menjadi alkana juga.
Gimana kalau misalkan reaksi adisi? Adisi ini ciri-cirinya terjadi penambahan atom ya, terjadi pada alkena dan juga alkuna. Ya, kenapa? Jadi harus ada ikatan rangkap untuk adisi. Karena kalau misalkan mau menambah atom, artinya harus ada tangan yang siap untuk menerima atom yang baru itu. Makanya di sini hanya berlaku pada yang punya ikatan rangkap. Dan karena dia ini mau menambah atom, alhasil di sini atau di adisi ini terjadi pemutusan ikatan rangkap. Nah, ini harap perlu diingat karena ini adalah triknya. Jadi trik jitu untuk menentukan apakah reaksi tersebut adisi atau eliminasi atau substitusi adalah kita melihat ikatannya. Jadi untuk nomor 32 ini kan tadi dari satu propena menjadi bromopropana, di sini terjadi pemutusan ikatan rangkap. Maka kita dengan cepat bisa menentukan bahwa reaksi tersebut adalah adisi. Oke. Nah, kalau kita bahas di sini untuk satu propena menjadi menjadi bromopropana, satu propena artinya ada ikatan rangkap 2 di nomor atom C nomor 1. Nah, ini satu propena. Kemudian bereaksi dengan HBr. Ini kalau kita buat ikatannya HBr kayak gitu ya. Maka akan menjadi apa? Nah, untuk adisi ini berlaku aturan, namanya adalah aturan Markov-Nikov. Oke. Aturan Markov-Nikov ini biasanya orang bilang yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Oke. Kayak apanya? Kayak hidrogennya. Jadi kalau saya bilangnya kayak gini, harta untuk si kaya harta. Nah, hanya ini untuk hidrogen ya, hanya itu hidrogen yang kaya harta. Jadi kita di sini ngelihat antara C yang punya ikatan rangkap. Jadi antara CH2 dan CH ini. Nah, hidrogen akan masuk ke atom C yang lebih banyak H-nya. Nah, harta untuk si kaya harta. Sedangkan Br berarti masuk ke atom C yang sedikit hidrogennya. Maka di sini yang terbentuk adalah CH2 nambah 1 hanya, maka menjadi CH3. Kemudian ikatan rangkapnya putus karena dia mau menangkap satu hidrogen tadi ya. Br masuk ke CH jadi CH-Br. Yang di ujung tetap CH3. Nah, ini jadi namanya dari satu propena menjadi bromopropana karena dia balik lagi ke ikatan tunggal alkana. Nah, untuk reaksi yang ketiga itu ada reaksi kebalikan dari adisi yaitu eliminasi. Oke, eliminasi ini kebalikan. Jadi terjadi pelepasan atom. Kemudian reaksi eliminasi ini terjadi pada senyawa alkana dan alkena. Jadi alkuna tidak bisa. Kemudian kebalikan dari adisi. Kalau adisi pemutusan ikatan rangkap, kalau eliminasi malah pembentukan ikatan rangkap. Nah, misalnya kita punya propana lagi.
CH3, CH2, CH3. Nah, dari CH3, CH2, CH3 ini kita mau mengambil satu gugus, yaitu hidrogen misalkan. Ya, satu gugus, suatu molekul misalnya hidrogen atau H2. Maka di sini kita akan melepaskan 2 buah atom hidrogen dari propana ini. Ya. Nah, kita fokuskan di 2 atom C yang awal. CH3 akan lepas satu atom H-nya menjadi CH2. CH2 akan lepas lagi satu H-nya menjadi CH, ya. Jadi pas yang sudah dilepaskan ada 2. Kemudian CH3 tidak berubah karena tidak ada atom yang kita tarik. Oke. Nah, sekarang lihat di sini CH2 berarti C ini baru terpakai tangannya 2. Maka sisa 2 lagi tangannya. Maka di sini bukan ikatan tunggal yang terbentuk, melainkan ikatan rangkap, ya. Jadi di sini pas kan, C-nya tadi CH jadi satu tangan, ini 2 tangan, berarti sisa 2 tangan. Maka tepat di sini ikatannya rangkap. Maka untuk reaksi eliminasi, ciri-cirinya adalah terjadi pembentukan ikatan rangkap. Misalkan dia dari alkana, maka akan terbentuk alkena. Kalau alkena, maka akan terbentuk alkuna. Oke, jadi mohon diingat perbedaan antara substitusi, adisi, dan eliminasi. Selanjutnya nomor 33. Reaksi Fehling digunakan untuk mengidentifikasi gula prereduksi, yaitu gula yang mengandung gugus. Ini termasuk ke materi tentang makromolekul. Ya, makromolekul ini ada membahas tentang karbohidrat, kemudian protein, kemudian lemak. Nah, di sini tentang karbohidrat. Oke. Nah, senyawa karbohidrat ini bisa diuji, ya, apakah dia benar karbohidrat atau apakah dia mengandung gula prereduksi. Nah, gula prereduksi ini adalah gula yang mengandung gugus aldehid dan keton. Jadi langsung saja jawabannya adalah A, ya. Jadi gula prereduksi adalah gula yang mengandung gugus aldehid dan keton. Misalnya glukosa, maltosa, laktosa, seperti itu. Oke, untuk soal nomor 34 selanjutnya. Suatu senyawa polimer dari bahan baku minyak bumi dapat menghasilkan senyawa. Nah, ini kalau tadi itu tentang makromolekul, ini bahasan selanjutnya nih, ya, yaitu tentang polimer. Nah, polimer ini ada polimer sintetis dan polimer alami. Oke, polimer sintetis itu biasanya yang berupa plastik seperti itu. Oke, plastik-plastik, terus wadah-wadah styrofoam. Nah, untuk plastik-plastik, misalkan kantong plastik, terus kabel, kemudian pipa. Nah, itu berasal dari propena atau propilena, kemudian ada etena atau etilena, ada juga butena atau butilena. Nah, jadi si polimer itu terbentuk dari monomer-monomernya. Jadi misalkan tadi etena atau etilena, maka digabungkan dengan etena-etena yang lain, maka terbentuklah etilena atau polietena. Oke. Nah, untuk yang dari bahan baku minyak bumi itu semuanya benar, ya. A, B, C, D ini benar. Oke, PVC atau polivinil klorida itu bahan pembuat pipa, dan polivinil klorida ini juga bukan hampir, ya, jadi termasuk di alkena. Oke, jadi ini jawabannya adalah E, semua benar. Soal berikutnya, soal nomor 35, jika suatu larutan kalium hidroksida direaksikan dengan larutan amonium sulfat, maka akan terbentuk senyawa-senyawa. Nah, jadi kalian perlu ingat lagi, kita tampilkan lagi untuk asam-asam dan basa-basa.
Oke, jadi di sini kita buat dulu apa sih kalium hidroksida itu. Oke, kalium hidroksida. Langsung saja kalium hidroksida adalah KOH. Kemudian ada amonium sulfat. Nah, amonium sulfat. Oke. Nah, amonium, kita lihat di sini amonium itu adalah ion NH4+. Jadi ini NH4+. Sulfat, ya, sulfat itu ionnya mana? Sulfat di atas SO4 2-. Oke. Jadi amonium sulfat rumus kimianya apa ya? Kita perlu itu. NH4+, artinya di sini melepaskan 1 elektron. Sedangkan SO4 itu 2-, berarti menangkap 2 elektron. Jadi ini nggak balance nih. Satu ngelepas 1, yang satu lagi mau menangkap 2. Artinya perlu yang dilepaskan oleh NH4 ini perlu 2 elektron. Ah, di sini karena dia perlu 2 elektron, maka NH4-nya kita kalikan dengan 2. Jadi amonium sulfat rumus kimianya adalah NH4 2 kali SO4. Oke, jadi kali silang. Yang 1 kali 2, 2 kali 1. Nah, sekarang kita reaksikan antara KOH dengan NH4 2 kali SO4 tadi. Oke. Nah, untuk reaksinya di sini kita buat dulu. KOH itu berarti kan K+ dengan OH-. NH4 2 kali SO4 tadi dari NH4+ dengan SO4 2-. Nah, untuk reaksi itu terjadi pertukaran pasangan. Yang positif akan berikatan dengan yang negatif di senyawa satunya, ya. Yang negatif ketemu sama yang positif. Sekarang lihat K+ dengan SO4 2-. Sama kasusnya tadi, ya. Yang satu melepas 1, yang satu menangkap 2. Maka kalau kita kalikan silang, K-nya kali 2, SO4 kali 1. Jadi hasilnya adalah K2SO4. Sedangkan OH- ketemu sama NH4+. Ya, langsung saja NH4OH. Maka untuk soal nomor 35 jawabannya adalah B, ya, K2SO4 dan NH4OH. Nah, soal 36 itu sama persis dengan soal nomor 32, jadi tidak perlu kita bahas lagi. Untuk soal nomor 37, dalam reaksi BF3 plus NH3 menjadi NH3BF3, maka BF3 berfungsi sebagai. Jadi nomor 37 ini materinya adalah mengenai teori asam basa. Jadi teori asam basa itu ada 3, teori Arrhenius, teori Bronsted-Lowry, dan teori Lewis. Nah, untuk Arrhenius, sekedar kita ingat kembali, Arrhenius kalau asam itu adalah zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Sedangkan basa adalah zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Ya, jadi di sini jelas untuk Arrhenius, kalau misalkan ada H+ maka itu asam, kalau ada OH- maka itu basa. Sedangkan teori Bronsted-Lowry, asam adalah donor atau pemberi H+, sedangkan basa adalah penerima H+, ya. Nah, di Bronsted-Lowry itu yang kalau misalkan asam itu pasangan konjugasinya adalah basa konjugasi. Sedangkan kalau dia basa berarti asam konjugasi. Nah, sekarang kalau misalkan tidak ada H+ maupun OH-, maka itu pasti teori asam basa dari Lewis. Oke, teori asam basa Lewis. Jadi untuk Lewis di sini kita gunakan pasangan elektron bebas. Nah, menurut Lewis atau asam Lewis adalah zat yang menerima pasangan elektron bebas. Sedangkan basa adalah zat yang memberi pasangan elektron bebas.
Oke, jadi syarat sebagai basa Lewis, jadi senyawa tersebut minimal ada satu pasang elektron bebas pada atom pusatnya. Oke, nah kita cari atau identifikasi antara BF3 dan NH3 itu yang mana asam, yang mana yang basa. Tapi karena di sini pertanyaannya BF3 ya, jadi kita fokus dulu ke BF3. Oke, untuk menentukan apakah dia punya pasangan elektron bebas atau tidak, kita lihat atom pusatnya di sini. Di sini atom pusatnya si B. Untuk melihat dengan jelas, kita gambarkan saja struktur Lewisnya. B ini golongan 3A, ya, maka dia punya 3 elektron valensi. 1, 2, 3. Kemudian F itu golongan 7A, artinya dia punya 7 elektron valensi. Supaya stabil, atom atau unsur itu cenderung membentuk oktet, kecuali hidrogen sama helium itu duplet, hanya 2. Nah, oktet itu berjumlah 8 elektron. Sehingga F, karena dia tadi 7, maka dia butuh 1. Ya, didapatlah atau dipinjamkanlah oleh si B. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, satunya dari si B tadi. Oke, F yang kedua juga sama, F yang ketiga juga sama. Oke, maka F-nya itu oktet. Nah, BF3 ini memang menyalahi kaidah oktet. Jadi si B ini dia berjumlah 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, sekarang kita lihat pada atom pusat B, ya, pada BF3 ini apakah ada pasangan elektron bebas yang tersisa? PeB itu berarti yang tidak terikat. Sedangkan di sini semuanya sudah terikat, ya. Dia tadi kan punya 3 elektron dan 3-3-nya dipakai secara bersama dengan si F. Maka BF3 tidak mungkin dia bersifat basa, ya. BF3 ini bersifat asam. Nah, asam apa? Asam dari teori Lewis. Berarti jawabannya adalah B. Oke, tapi kita identifikasi juga sekalian untuk NH3. N ini golongan 5A, berarti dia punya 1, 2, 3, 4, 5 elektron valensi. Kemudian H golongan 1A, berarti dia hanya punya 1. Oke, nah pas ya. Atom pusat di NH3 adalah N. Kita lihat atom pusat N, dia punya elektron bebas nih. Jadi sepasang elektron bebas yang ada di atas ini itu tidak terpakai secara dipakai bersama-sama dengan atom lainnya, maka dia disebut dengan pasangan elektron bebas. Nah, karena si NH3 ini ada pasangan elektron bebas, maka dia bertindak sebagai basa Lewis. Nah, gitu ya. Selanjutnya soal nomor 38, untuk memurnikan alkohol yang dihasilkan dari proses fermentasi karbohidrat, maka dapat dilakukan proses. Nah, ini langsung saja proses untuk penjernihan suatu larutan, ya. Untuk memisahkan larutan tersebut dengan larutan yang lain, maka digunakan destilasi, yaitu proses pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Oke, jadi jawaban untuk 38 itu D. Untuk 39 selanjutnya. Nah, selanjutnya 39, pasangan larutan senyawa berikut ini yang kalau direaksikan dapat menghasilkan endapan adalah A. Reaksi antara larutan HNO3 dengan larutan NaOH. B. Reaksi antara larutan AgNO3 dengan larutan HCl. C. Reaksi antara larutan KCl dengan larutan H2SO4. D. Reaksi antara larutan HNO3 dengan larutan NaOH. Dan E. Reaksi antara larutan C6H12O6 dengan CH3COH. Oke, ini trik jitu-nya saja. Langsung saja, kalau misalkan menghasilkan endapan atau mengendap,
artinya larutan tersebut sukar larut dalam air. Oke, ion yang sukar larut dalam air, ion yang sukar larut dalam air itu biasanya ion-ion dari logam transisi ya, seperti Ag+, ada Cu, ada Hg misalkan. Nah, kemudian ada juga Pb, walaupun bukan transisi, oke, Pb termasuk dari ion yang sukar larut. Jadi di sini kita lihat saja yang ada. Nah, di sini ada Ag di sini kan. Maka ini nomor 39 jawabannya adalah B. Oke. 39 ini materinya tentang KSP. Selanjutnya nomor 40. Pada reaksi kesetimbangan gas berikut, ada SO3 gas setimbang SO2 gas plus O2 gas, delta H-nya positif, maka keseimbangan akan bergeser ke arah kanan jika apakah A. temperatur diturunkan, B. ditambahkan katalis, C. tekanan diturunkan, D. volume dinaikkan, atau E. dilakukan pengadukan. Oke, nah di sini bahasannya tentang kesetimbangan kimia. Ya, kesetimbangan kimia tepatnya tentang arah pergeseran kesetimbangan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi arah pergeseran setimbangan. Yang pertama, ada konsentrasi. Nah, misalkan nih ada konsentrasi suatu zat A. Jika konsentrasi zat A ini ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser menjauhi si A ini. Ya, jadi kalau misalkan A-nya itu terletak di sebelah kiri, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Nah, seperti itu. Kalau misalkan konsentrasi si A ini dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser mendekati si A ini lagi. Jadi kalau A tadi misalkan reaksinya A plus B setimbang C, A ini di sebelah kiri. Nah, kalau A ini dikurangi, maka reaksinya akan bergeser ke kiri juga, ya, ke arah yang zat yang dikurang. Nah, tetapi catatan untuk konsentrasi itu tidak berlaku untuk fase liquid dan solid. Jadi dilihat dulu fasenya apakah dia gas, aqueous, liquid atau solid. Kalau liquid solid dia konstan ya. Walaupun konsentrasinya diubah, kesetimbangannya tetap tidak bergeser, dia tetap. Kemudian ada volume wadah. Nah, kalau volume ditambah, maka akan bergeser ke ruas dengan jumlah koefisien yang besar. Ya. Jadi volume bertambah ke koefisien yang besar. Sedangkan kalau volumenya dikurang, maka akan bergeser ke jumlah koefisien yang kecil. Yang ketiga yang mempengaruhinya ada tekanan. Nah, tekanan ini berbanding terbalik sama volume. Jadi kalau tekanan itu diperbesar, maka dia akan bergeser ke ruas dengan jumlah koefisien yang kecil. Sedangkan kalau tekanannya itu diperkecil, maka akan bergeser ke jumlah koefisien yang besar. Untuk solid dan liquid itu koefisiennya tidak perlu dihitung ya, konstan dia. Kemudian yang keempat ada suhu. Nah, suhu jika dia dinaikkan atau dipanaskan, maka dia akan bergeser, kesetimbangannya akan bergeser ke
reaksi yang bersifat endotherm. Ya, ingat endotherm itu delta H-nya positif. Sedangkan kalau suhunya itu dikurangi, maka akan bergeser ke arah exotherm. Exotherm itu yang delta H-nya negatif. Oke, jadi kita identifikasi dulu si isonya mana, endonya yang mana. Misalkan A plus B setimbang C, misalkan di sini delta H-nya positif 30 misalkan ya. Maka karena di sini positif berarti kan endo. Nah, yang endo itu yang ke kanan. Sedangkan ke kirinya berarti kebalikannya itu exo. Jadi untuk reaksi yang ini kalau misalkan suhunya dikurang, maka dia akan bergeser ke kiri. Oke, yang kelima sebenarnya bukan faktor mempengaruhi pergeseran, tetapi sering diungkit katalis. Jadi katalis ini tidak mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan. Oke, nah sekarang kita lihat di soal itu ada SO3 gas setimbang SO2 gas plus O2 gas, delta H-nya katanya positif. Oke, nah ini soalnya harusnya disetarakan dulu ya. Ini setengah O2 berarti, karena O-nya kan ada 3, O3. Di sini sudah O-nya 2, berarti tinggal 1 lagi. Maka O2 ini kita kalikan dengan setengah biar 1. Nah, kita mau diminta untuk bergeser ke arah kanan. Jadi harus ke kanan. Apakah A temperatur diturunkan? Ya, opsi A itu temperatur diturunkan. Jadi kalau temperaturnya diturunkan, maka untuk reaksi ini kita lihat dulu. Delta H-nya kan positif nih. Berarti endo. Artinya ke kanan itu endo, ke kiri itu exo. Nah, jika suhu diturunkan maka akan bergeser ke exo. Otomatis di reaksi ini dia akan bergeser ke kiri. Jadi yang A itu salah ya. Untuk yang B ditambahkan katalis. Nah, katalis tadi tidak mempengaruhi arah pergeseran setimbangan, jadi salah. Yang C tekanan diturunkan. Kita lihat kalau tekanan sama volume berarti kita lihatnya koefisien. Sebelah kiri koefisiennya di sini karena tidak ada angka maka 1. Sebelah kanan jumlah koefisiennya SO2 koefisiennya 1 ditambah O2 setengah berarti di sini 1,5. Maka lebih besar kanan daripada kiri. Kalau tekanannya itu diturunkan, P diturunkan, maka akan bergeser ke jumlah koefisien yang besar. Nah, jadi sesuai di sini akan bergeser ke kanan. Jadi tekanan diturunkan itu benar. D volume dinaikkan. Nah, ini agak bermasalah soal ini. Karena jawabannya ada 2. Kalau volume dinaikkan, maka akan bergeser ke jumlah koefisien yang besar. Jadi kanan juga. Nah, ya. Oke, human error jawabannya ada 2. Yang E dilakukan pengadukan. Ini hanya akan mempercepat, tidak akan merubah arah pergeseran. Oke, jadi jawabannya bisa C atau D. Soal nomor 41, ini digunakan dengan petunjuk B, ya, sebab akibat. Untuk memisahkan gas hidrogen sulfida dari udara dapat dilakukan dengan teknik absorpsi yang menggunakan air kapur. Sebab hidrogen sulfida dapat bereaksi dengan kapur membentuk endapan CaS. Oke. Teknik absorpsi ini adalah teknik
yang digunakan untuk pemisahan campuran juga ya, sama kayak destilasi tadi. Tapi untuk absorpsi itu proses pemisahan bahan dari suatu campuran gas dengan cara pengikatan bahan tersebut pada permukaan absorben atau absorben cair ya, yang diikuti dengan pelarutan. Oke. Jadi untuk nomor 41 ini biasanya digunakan dalam proses biogas. Oke, misalkan dari suatu kotoran sapi misalkan ya, dilakukan absorpsi. Jadi absorpsinya itu menggunakan air kapur. Oke, maka akan ditangkaplah atau didapatlah gas-gas berupa gas hidrogen sulfida, gas karbon dioksida misalnya. Oke, jadi pernyataan 41 itu benar. Kemudian sebabnya, hidrogen sulfida dapat bereaksi dengan kapur membentuk endapan CaS. Oke, ini juga benar ya. Jadi air kapur itu CaOH 2 kali. Nah, hidrogen sulfida itu H2S. Jadi kalau misalkan direaksikan akan membentuk CaS dan H2O. Oke, maka ini jawab pernyataan benar, alasan benar dan berhubungan. Sehingga jawabannya adalah A. Nomor 42, senyawa karbohidrat dapat dihidrolisis menjadi senyawa gula. Ini masuk ke makromolekul tentang karbohidrat. Nah, pada bahasan karbohidrat ini salah satunya dibahas tentang uji karbohidrat. Ya, uji karbohidrat ada macam-macam, salah satunya dengan reaksi Fehling. Itu gula produksi ya. Salah. Nah, senyawa karbohidrat tadi sudah dijelaskan bahwa dia merupakan polimer atau makromolekul dari gula ya, misalnya glukosa, galaktosa dan sebagainya macamnya. Nah, bisakah si karbohidrat ini dipecah lagi menjadi gula-gula yang penyusun sebelumnya? Nah, itu bisa. Jadi, karbohidrat misalnya di dalam tubuh kita, karbohidrat ini dipecah ya menjadi glukosa. Ya, proses pemecahannya itu dinamakan dengan hidrolisis atau direaksikan dengan air. Nah, jadi pernyataannya ini benar sekali. Oke. Kemudian alasannya gula dapat difermentasi menjadi bioetanol yang dapat digunakan sebagai bahan bakar terbarukan. Alasannya sebenarnya benar ya, misalnya glukosa itu bisa difermentasi menjadi etanol. Dan etanol atau bioetanol itu bisa digunakan sebagai bahan bakar. Tetapi kedua pernyataan dan alasan ini tidak berhubungan. Maka jawaban yang nomor 42 itu B. Selanjutnya 43. Oksida logam berikut ini yang dapat digunakan sebagai katalis. Katalis ini adalah zat yang digunakan untuk mempercepat terjadinya proses reaksi tetapi tidak ikut bereaksi ya, dia hanya untuk menurunkan energi aktivasi. Nah, vanadium oksida ini bisa digunakan sebagai katalis ya, V2O5. Kemudian titanium oksida juga bisa, TiO2. Besi oksida juga bisa, FeO atau Fe2O3. Raksa oksida dia tidak bisa. Raksa ini sama kayak raksa nama lainnya merkuri ya. Nah, merkuri oksida ini tidak stabil dan tidak dapat sukar larut dalam air. Maka dia tidak bisa digunakan sebagai katalis. Jadi jawabannya itu 1 2 3 ya. Ini digunakan petunjuk C, maka jawabannya adalah A. A 1 2 3 benar, B 1 3 benar, C 2 4 benar, D itu 4 saja, E semua benar. Berikutnya soal nomor 44. Suatu atom bersifat kation jika apakah satu jumlah proton dan neutronnya tidak sama banyak. Untuk kation itu tidak berhubungan sebenarnya dengan proton dan neutron ya, tetap sama jumlahnya dengan atom netralnya. Nah, untuk jumlah proton dan neutronnya apakah tidak sama banyak?
itu kebanyakan sih iya seperti itu ya, proton dan neutronnya tidak sama banyak. Tetapi ada beberapa unsur yang proton dan neutronnya itu sama banyak. Misalkan Ca. Ca itu protonnya 20, neutronnya juga 20. Mg misalnya. Mg juga protonnya 12, neutronnya 12. Sulfur juga ya, protonnya 16, neutronnya 16. Jadi ini ambigu ini sebenarnya nomor 1. Nomor 2, jika jumlah elektronnya sama banyak dengan jumlah protonnya. Nah, ini jelas salah ya. 2 jelas salah karena untuk kation, jadi ini sekalian kita bahas. Kation ini adalah unsur yang bermuatan positif. Oke, bermuatan positif ini artinya dia melepaskan elektron. Nah, jadi nomor 2, jika jumlah elektronnya sama banyak dengan jumlah protonnya. Nah, ini salah nih, karena jumlah proton itu lebih banyak daripada jumlah elektronnya untuk kation, karena elektronnya kan tadi dilepas. Oke, pernyataan 3, jika suatu atom netral melepaskan elektron. Nah, ini benar sekali ya. Kation itu adalah atom yang melepaskan elektron. Yang keempat, jumlah proton lebih banyak daripada elektronnya. Sebenarnya kalau 3 benar, itu 1 pasti benar. Ya, nah ini agak-agak ambigu nih nomor 44 ini. Karena opsi yang keempat, jumlah proton lebih banyak dari elektronnya, ini benar nih sebenarnya nih. Jadi misalkan Na plus ya, lebih banyak proton lebih banyak ya. Protonnya misalnya nomor atomnya misalnya 11. Nah, proton untuk Na plus itu sama dengan jumlah nomor atomnya ya, jadi 11. Dan untuk elektronnya itu 11 dikurang muatannya. Jadi 11 kurang 1, 10. Oke? Karena kation itu kan melepaskan elektron. Maka elektronnya itu berkurang. Nah, ini harusnya benar nih. Nomor 4 ini, jumlah proton itu lebih banyak daripada elektron. Oke. Ini soal agak bingung ya jawabnya ya. 3 benar, 4 benar. 1 ragu-ragu. Kita lanjutkan saja. Soal 45, garam dapur mempunyai rumus molekul NaCl. Pernyataan yang benar untuk senyawa NaCl ini adalah apakah 1, ikatan antara Na dan Cl adalah ikatan kovalen. Nah, langsung kita bahas ya. Oke, kita bahas saja langsung pernyataan nomor 1 ini. Ikatan, jadi ini mengenai ikatan kimia. Nah, ikatan kimia ini ada 2 macam ya. Ikatan pertama ikatan ion, yang kedua ikatan kovalen. Nah, untuk ikatan ion ini berlaku ketika logam bertemu dengan non logam. Jadi ada atom logam ketemu dengan atom non logam. Nah, untuk ikatan kovalen ini terjadi antara atom non logam ketemu dengan atom non logam yang lainnya. Nah, sekarang untuk NaCl ya, apakah logam ketemu non logam atau non logam ke non logam ya. Jadi untuk logam harus diingat dulu ini logam yang mana-mana saja, yang non logam mana saja. Nah, kalau misalkan kita lihat tabel periode unsur, logam itu golongan 1A kecuali hidrogen, golongan 2A, kemudian ada aluminium di golongan 3A, ada timah di golongan 4A, kemudian golongan-golongan transisi itu semuanya logam. Nah, untuk non logam ya, hidrogen tadi masuk non logam ya. Kemudian kebanyakan atau umumnya non logam ini di golongan 4A
sampai golongan 8A. Susah banget sih. Umumnya non-logam ini di golongan 4A sampai 8A ya. Nah, sehingga untuk si NaCl sendiri, Na atau natrium itu logam golongan 1A, berarti dia logam, dan Cl golongan 7A ya, ini gas klorin. Ini non logam, artinya NaCl itu berikatan ion. Berarti pernyataan 1 itu salah, otomatis pernyataan 3 juga salah ya. Nanti kita bahas kenapa 3 salah. Yang kedua, mudah larut dalam air. Oke, jadi benar sekali ya. Yang kedua itu benar. Kenapa? Karena NaCl itu ikatannya ion tadi, makanya si garam dapur itu larut dalam air. Yang ketiga tadi, kenapa dia salah? Bila larutan NaCl dielektrolisis, maka di anoda akan terjadi gas hidrogen. Nah, NaCl kalau kita ionisasikan itu kan Na plus Cl min. Oke. Kemudian ada larutan di sini, kata-kata larutan. Artinya untuk di katoda itu gimana sih? Nah, untuk di anoda yang teroksidasi, jadi anoda itu oksidasi ya, adalah ion yang negatif. Jadi di sini si Cl. Oke. Nah, Cl teroksidasi menjadi apa? Menjadi Cl2. Ini di sini 2 berarti. Nah, ini reaksinya yang terjadi di anoda. Oke, maka bukan gas hidrogen yang terbentuk. Untuk elektrolisis ini nanti akan kita bahas selanjutnya lebih rinci lagi. Untuk yang 4 dulu, bila larutan NaCl ditambahkan larutan AgNO3 akan terjadi endapan AgCl yang berwarna putih. AgNO3 kita reaksikan dengan NaCl. Oke. Sebenarnya kalau 2 benar langsung saja ya, 4 benar ya. Udah jawabannya sudah ketemu sebenarnya, jawabannya C. Tapi kita bahas dulu nomor 4, kenapa dia benar. NaCl ketemu sama si AgNO3. Oke, apa yang terjadi? NaCl itu kalau kita uraikan Na plus dengan Cl min. Sedangkan AgNO3 itu Ag plus dengan NO3 min. Maka ini tukeran pasangan, Na akan bereaksi dengan NO3 menjadi NaNO3, sedangkan Ag plus ketemu sama Cl min. Jadi ini AgCl ya. Berarti benar terjadi endapan AgCl, dan endapan AgCl benar berwarna putih ya. Kenapa dia endapan? Karena dia sukar larut dalam air, seperti yang kita bahas di soal yang sebelumnya tadi. Oke. Nah, artinya di sini yang benar adalah 2 dan 4. Artinya jawabannya adalah C. Di sini saya mau bahas dulu materi yang ada di soal nomor 45 tadi. Materinya itu adalah tentang elektrolisis. Oke. Elektrolisis. Jadi apa yang terjadi pada kutub katoda dan kutub anoda? Nah, untuk katoda dulu. Untuk katoda ini terjadi reaksi reduksi, dan biasanya ion yang positif ya, yang terreduksi pada katoda. Nah, tapi ada aturannya.
Jadi aturan untuk reaksi si katoda jadi yang terreduksi ini adalah ion positif dari logam ya. Nah, untuk logam ini kan ada logam golongan 1A, 2A, logam transisi. Sebelumnya kita ingat-ingat dulu bukan sel volta. Ya, benar sel volta, tapi ada deret volta. Ya, kita ingat-ingat dulu deret volta. Deret volta itu Li K BA CA NA MG MN H2O ZN CR Fe CD CO Ni SN PB H SB BI CU HG AG PT AU. Oke, lihat kakak baca nama Mang Ali minta air. Zanti cari Ferry Cacat, cowok wanita senang pembagian harta sebelum Bibi curiga hingga Agus potong anunya. Nah, semakin ke kiri itu dia akan semakin teroksidasi, sedangkan semakin ke kanan dia akan semakin terreduksi. Nah, seperti nomor 45 tadi kan larutan NaCl di elektrolisis. Nah, ada kata-kata larutan. Berarti bisa juga berupa lelehan ya. Jadi ada dua kemungkinannya, larutan atau lelehan. Nah, untuk larutan ya, ingat kalau larutan artinya dia ada pelarutnya berupa air atau H2O. Maka misalkan logam golongan 1A 2A Al Mn. Nah, ya untuk logam golongan 1A 2A Al Mn, jadi kalau dia berupa larutan maka yang terreduksi adalah, nah jadi larutan ini berarti mengandung H2O. Oke. H2O sama misalkan Na tadi. Jadi ini lihat di sini Na. Ini H2O-nya. Ya. Lebih kanan si H2O. Maka H2O itu lebih terreduksi dibandingkan si Na. Maka di sini untuk katoda larutan golongan 1A 2A yang terreduksi adalah air. Reaksinya adalah 2H2O plus 2 elektron akan menghasilkan hidrogen plus 2 OH-. Nah, ini cukup sering juga muncul gas yang dihasilkan pada katoda ya, ketika ada larutan yang logamnya itu golongan 1A, 2A, Al ataupun Mn. Jadi ini gas hidrogen yang terbentuk. Nah, kemudian kalau ini kan kalau larutan, kalau lelehan misalnya, lelehan dari logam golongan 1A, 2A, Al, dan Mn karena dia tidak mengandung H2O, maka logam tersebut yang terreduksi di katoda. Misalkan Na tadi, maka reaksinya Na plus elektron menjadi Na. Oke. Kemudian kalau misalkan logam lain, logam selain 1A, 2A, Al sama Mn, ya artinya logam-logam
setelah H2O. Jadi antara Zn, Cr, Fe sampai ke si Ag. Nah, maka yang terjadi di katoda karena maka yang terjadi di katoda ya, yang tereduksi di katoda adalah logam itu sendiri karena tidak dipengaruhi oleh H2O. Jadi mau dia larutan ataupun lelehan, dia tidak dipengaruhi oleh si H2O. Tetap menang si logam tersebut untuk tereduksi. Misalkan Zn. Maka Zn 2 plus 2 elektron menjadi Zn. Ini contohnya ya. Nah, oke. Kemudian pada anoda. Pada anoda ini terjadi oksidasi. Nah, di senyawa yang teroksidasi itu adalah ion yang negatifnya. Ada beberapa aturan yang harus diingat ya. Jadi ion ini ada yang mengandung oksigen dan tidak mengandung oksigen. Si ion negatif anion ini ya. Jadi ion sisa kita buat di atas saja. Ion sisa asam non-oksi artinya yang tidak mengandung oksigen ya. Contohnya Cl-, Br-, I-, ya, seperti yang soal nomor 45 tadi, NaCl, maka ion negatifnya adalah Cl-. Nah, karena dia tidak mengandung oksigen, maka yang teroksidasi si Cl itulah ya. Jadi Cl- menjadi Cl2. Nah, karena di sini ini Cl2, ini Cl-, maka di sini harus 2. Dan elektronnya di sebelah kanan sebanyak 2 karena 2 kali min 1 min 2 ya. Untuk yang kedua itu kalau misalkan ion sisa asam oksi, oke, jadi yang mengandung oksigen, contohnya ion sulfat misalnya SO4 2-, ion nitrat NO3-, ion fosfat VO4 3-, kan ada oksigennya kan ya, contohnya SO4 2-, terus NO3- dan lain-lain. Nah, di sini yang teroksidasi bukan sulfat, bukan juga si nitrat ini ya, tapi yang teroksidasi adalah H2O. Reaksinya berbeda dengan yang di katoda. Reaksi oksidasi H2O di anoda adalah 2H2O menjadi O2 plus 4H plus 4 elektron. Nah, jadi kalau misalkan yang oksidasinya tadi ion sisa asam oksi, yang dihasilkan pada anodanya adalah gas oksigen. Jadi ingat ya, ini gas oksigen. Kalau gas hidrogen tadi, kalau misalkan larutan logam golongan 1A 2A yang dihasilkan pada katoda. Nah, karena di soal juga kadang misalkan terkecoh yang dihasilkan oksidasi anodanya adalah hidrogen, padahal harusnya oksigen. Oke, sebenarnya ada lagi beberapa, misalkan OH- ya, NaOH misalnya, maka yang teroksidasi adalah misalnya OH- nih. Reaksinya 4 OH- menjadi 2H2O plus O2 plus 4 elektron ya. Jadi masih juga terbentuk gas oksigen jika OH-. Nah, tetapi ya ini yang kita tulis tadi jika elektrodanya inert atau tidak aktif. Nah, kalau elektrodanya aktif, jika elektrodanya adalah logam aktif, misal nih elektrolisis NaCl dengan elektroda Cu, oke, maka si Cu ini
diperhitungkan untuk anodanya, ya. Jika elektrodanya berupa logam aktif, contoh Cu misalkan, ya, maka si Cu tersebut yang teroksidasi pada anoda. Cu, kalau reaksi oksidasinya berarti Cu menjadi Cu2 plus 2 elektron. Oke. Nah, bukan Cl- tadi ya. Tadi kan bahasanya tuh larutan NaCl di elektrolisis dengan elektroda Cu. Berarti yang teroksidasi bukan Cl- melainkan si Cu. Tapi kalau misalkan soalnya larutan NaCl di elektrolisis dengan elektroda PT misalkan, atau elektroda Au atau elektroda C. Nah, itu elektrodanya inert ya. Maka sesuai dengan aturan sampai si ini tadi ya, si A atau B tadi. Oke, sekian pembahasan kita mengenai soal kimia Saintek USMB Unsri 2019. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat berjuang untuk yang akan tes USMB Unsri 2020. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.